Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini dan kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami mengerti, memahami, dan oleh anugerah-Mu kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Teduhkan hati kami, berkati telinga kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita sudah masuk di dalam Kejadian pasal yang ke-41. Saudaraku, kalau kita lihat bagian yang pertama ini, di dalam ayat 1 di sana dikatakan setelah lewat 2 tahun lamanya. Artinya, dalam pertemuan terakhir Yusuf dengan juru minum yang sudah bebas, masih 2 tahun lagi dia ada di dalam penjara. Saudara, seakan 2 tahun itu sesuatu yang mungkin singkat kalau kita ada di dalam kondisi yang baik. Kalau di dalam kondisi yang kita menikmati segala sesuatu yang indah, segala sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan kita inginkan, seakan waktu itu berjalan begitu cepat kan? Tapi kalau kita ada di dalam kondisi yang begitu sulit, dalam penderitaan, 2 tahun itu bukan sesuatu yang singkat. Karena itu dikatakan setelah lewat 2 tahun, ini menunjukkan bahwa 2 tahun di dalam penjara itu bukan sesuatu yang mudah bagi Yusuf. Dari kalimat pertama ini, bagian pertama yang kita mau pelajari bahwa God works according to His timing. Allah bekerja menurut rencana dan waktunya, bukan menurut waktu dan rencana manusia, bukan menurut orang-orang, bukan menurut anak-anaknya. Bahkan ketika kita sudah berdoa, jawaban-jawaban doa itu bukan sesuai dengan keinginan dan waktu kita. Karena itu saudara, dikatakan di dalam bagian ini bahwa jelas Firaun bermimpi bahwa ia berada di tepi sungai Nil dan tidak ada satu orang pun, orang pintar yang bisa menjelaskan itu kepada Firaun. Sudah dipanggil semua, sudah dikumpulkan dan tidak ada seorang pun yang bisa. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8, gelisahlah hatinya lalu disuruh memanggil semua orang, tapi ternyata tidak ada yang bisa. Pada waktu itulah juru minum yang pernah ditolong oleh Yusuf buka suara. Kenapa baru pada waktu itu dia buka suara? Sudah di masa-masa yang genting. Kenapa baru setelah 2 tahun dia buka suara? Saudara, ini berarti adalah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Bukan waktunya Yusuf. Ketika tidak ada satu orang pun yang bisa menafsirkan mimpinya, menerangkan mimpinya, berarti menerangkan mimpi itu bukan sesuatu yang mudah. Waktu kami pelayanan di satu tempat, ada satu orang yang setiap kami kunjungi ke rumahnya cerita mimpi. Tidak pernah tidak, saudara. Setiap kami kunjungi ke rumahnya, dia cerita saya mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini, mimpi ini. Akhirnya kita harus berpikir dan bertanya, Tuhan apa maksudnya? Dan Tuhan berikan hikmat terus. Saya jelaskan, tapi saya arahkan sesuai dengan firman. Sepertinya mimpi ibu seperti ini. Tidak gampang saudara, orang yang bermimpi dalam kebingungan, dia mau cari jawaban. Kalau tidak ada jawaban, seorang akan terus kebingungan saudara. Dan mimpi seorang yang terus cerita sama kami itu, banyak sekali dia bermimpi tentang hal bagaimana supaya seharusnya dia kembali kepada Tuhan. Karena sudah 24 tahun, dia menikah dengan suaminya, dan dia tidak diizinkan pergi ke gereja. Dan dia pun tidak berani. Dan sebagian besar apa yang dia mimpikan itu bagaimana saya pikir dan saya artikan bahwa ini adalah cara Tuhan memberitahu kepada ibu bahwa harus kembali kepada Tuhan apapun resikonya. Saudara, menafsirkan arti mimpi bukan sesuatu yang mudah. Karena itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong Firaun pada saat itu. Karena itulah Yusuf dipanggil. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-13, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan
ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Yusuf. Jadi ternyata dia langsung membersihkan dirinya untuk menghadap raja. Saudara, ini berbicara tentang waktu Tuhan. Kalau Yusuf berpikir tentang waktu dia sudah mau bebas 2 tahun sebelumnya. Karena dia sudah sangat menderita. Dia sudah sangat tersiksa di situ. Tapi waktu Tuhan membuat Yusuf, dia harus menunggu. Itulah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Saudara, sebagai manusia kita sering menganggap bahwa Allah itu seakan terlambat dan diam. Padahal Allah terus bekerja untuk mempersiapkan kita masuk dalam bagian-bagian kehidupan yang sudah direncanakan, disusun dengan begitu rapi. Allah itu tidak pernah bekerja terlalu cepat. Allah itu tidak pernah bekerja terlalu lambat. Dia selalu tepat waktu. But God is always working to prepare us for the parts of life that He has already planned for us. God never in a hurry. He is always on time. Dia selalu dan selalu tepat waktu untuk mengerjakan sesuatu bagi orang-orang yang memang disetting untuk tujuannya. And most importantly, yang paling penting, ketika kita sudah berbicara tentang God's timing, kita harus juga ingat, we must remember that God never plans the life of His children carelessly. Tuhan itu ketika setting kehidupan kita, ketika Dia mengatur kehidupan kita, bukan coba-coba, saudara. Oh, saya coba lakukan ini untuk dia, saya coba taruh dia di tempat ini. Atau Tuhan itu melakukan sesuatu dengan sembarangan. Tidak, saudara. Allah itu bekerja dengan begitu teratur, dengan begitu tepat, sesuai dengan apa yang sudah Dia rencanakan, dan Dia tahu yang terbaik di dalam kehidupan anak-anaknya sesuai dengan waktunya. Karena itu Dia tidak pernah tergesa-gesa, dan Dia tidak pernah terlambat untuk melakukan sesuatu. Dia Allah yang sangat mengerti apa yang terbaik di dalam kehidupan umatnya, supaya kita menikmati hidup yang sudah Dia berikan, dan juga kita menikmati hidup di dalam memuliakan Dia. Jadi saudaraku, bagian pertama ini, kalau kita melihat bahwa Allah bekerja menurut waktunya, bukan menurut waktu manusia. Terkadang bagi kita manusia, kita sudah menunggu begitu lama, kita sudah berdoa begitu lama, kita sudah berjuang begitu lama dengan sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Tetapi kita harus selalu ingat, Dia Allah yang tidak pernah terlambat. Dia selalu melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya, menurut waktu Dia sendiri. Bagian yang kedua, saudaraku. Ketika Yusuf menghadap Firaun, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, ayat 15, saudara. Bagaimana Firaun menceritakan mimpinya. Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf itu seorang yang rendah hati. Dia katakan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitahukan kesejahteraan kepada Tuanku. Sangat mudah bagi Yusuf untuk mengejar, mencari popularitas, karena memang dia bisa menjadi terkenal pada saat itu. Karena mimpi yang dia terangkan sebelumnya, juru minum, juru roti, itu sama-sama terjadi. Dan itulah yang meyakinkan Firaun untuk panggil Yusuf. Karena apa yang diceritakan benar-benar terjadi. Yang satu mati digantung, yang satu kembali kepada posisinya. Inilah yang meyakinkan Firaun bahwa dia mau menceritakan mimpi ini kepada Yusuf. Yusuf sama sekali tidak mencari popularitas. Dia tidak berkata di dalam hati, ini waktu saya untuk saya tunjukkan siapa saya. Tapi kalau kita lihat, Yusuf sungguh mengarahkan Firaun kepada Allah. Ia dengan tegas mengakui bahwa kemampuan untuk mengartikan mimpi bukan datang dari dirinya sendiri,
bukan kemampuan dia, bukan kehebatan dia, bukan karena dia pakai sesuatu, tapi itu datang dari Allah yang dapat mengartikan mimpi, saudara. Karena itu dikatakan di dalam pasalnya, bagian ini ayatnya yang ke-25, kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku, Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku, Firaun, apa yang hendak dilakukannya. Saudara lihat baik-baik bagian ini. Dikatakan Allah telah memberitahukan. Selanjutnya diulangi kembali apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yusuf sangat yakin bahwa mimpi yang diberikan sama Firaun itu mimpi itu dari Allah, dan Allah juga yang akan memberitahukan apa yang Allah akan lakukan. Coba saudara lihat ya. Di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, di tengah bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi Allah tetap bekerja. Mesir itu nggak percaya Tuhan, tapi Allah tetap bekerja. Karena di sana ada Yusuf, orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan Yusuf dengan jelas, dengan tegas mengarahkan Firaun kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Dia bisa saja membanggakan diri, tetapi dia tidak melakukan hal itu. Yusuf menyatakan bahwa mimpi dari Firaun itu jelas adalah cara Allah untuk menyampaikan apa yang ia kehendaki, apa yang akan dia lakukan. Bahkan itu pun ditegaskan di dalam ayat 28, di dalam ayat 32, kembali ditegaskan. Bukan hanya di ayat situ dikatakan, di dalam ayat 32 dikatakan, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan segera melakukannya. Coba lihat, berkomunikasi dengan raja, berkomunikasi dengan seorang yang sangat ditakuti, berkomunikasi dengan seorang yang pengen dia yang dihormati, tetapi Yusuf tetap berbicara tentang Allah. Ini hal yang sangat menarik, saudara. Betapa Yusuf di dalam kesempatan-kesempatan sekecil apapun, dia mau orang melihat bahwa Allah yang bekerja. Dia mau orang melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dan akan terjadi itu dari Allah, bukan dari manusia. Dalam hidup kita harus selalu sadar bahwa semua kemampuan yang kita miliki itu berasal dari Allah. Sehingga tidak ada kelayakan sedikit pun untuk kita meninggikan diri, untuk kita menyombongkan diri. Setiap pemberian Allah harusnya digunakan untuk mengarahkan diri sendiri dan orang lain kepada Allah. Sekali lagi, setiap pemberian Allah harusnya mengarahkan diri kita sendiri dan mengarahkan orang lain melihat kepada Allah. Ketika segala sesuatu yang kita punya tidak mengarahkan diri kita dan diri orang lain kepada Allah, kita perlu lihat kembali, saudara. Karena sudah seharusnya semua pemberian Allah itu kembali kepada Allah yang dimuliakan, bukan kepada manusia yang dimuliakan, bukan kepada kita yang ditinggikan, dihormati, nama kita yang naik. Tidak, saudara. Segala pemberian Tuhan, segala yang kita miliki, apapun itu, harusnya dipakai, dipergunakan untuk Allah dimuliakan. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 dikatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu di dalam kerendahan hatian, Yusuf dipakai oleh Allah untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Beberapa waktu baru 1 jam kita lewati Piala Dunia sebelum selesai ya, saudara ya. Tapi ada satu hal yang saya pelajari. Saya pendukung keras Argentina dan Spanyol, saudara. Tetapi di akhir-akhir ini saya mulai berhenti mensupport Argentina. Saudara tahu kenapa? Pemain-pemain Argentina itu di dalam klub mereka masing-masing, kalau salah paham dengan pemain lain, apa yang mereka lakukan, saudara? Tahu enggak? Kalau mengikuti media sosial itu. Kalau mereka sudah salah paham,
Dengan pemain lain mereka langsung buka gambar apa? Mereka tato Piala Dunia. Saya menang Piala Dunia 2000 berapa ya? 2022 ya. Beberapa kali Otamendi, pemain-pemain yang lain, saya menang Piala Dunia. Ada yang di sini, saya menang Piala Dunia. Akhirnya kalah, saudara. Saya hanya lihat tinggi hati itu mendahului kehancuran. Tapi itu hanya sampel saja ya, jangan tersinggung pendukung-pendukung Argentina ya. Itu hanya sampel saja. Bahwa ternyata seorang sudah mulai sombong, ketika seorang sudah mulai angkuh, maka Alkitab katakan bahwa keangkuhan, kecongkakan, kesombongan itu awal dari kehancuran. Ketika kita hidup dalam kondisi yang demikian, maka Tuhan akan terus-menerus membentuk kita, kalau memang Dia mau pakai hidup kita. Itu yang kedua, saudara. Yang selanjutnya, kita pelajari dari Yusuf, dari pasalnya yang ke-41 ayat 33 sampai 36, berbicara tentang hikmat itu datang dari Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-34 sampai 35, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan dibawa kuasa tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Saudara lihat, Yusuf itu bukan hanya menafsirkan mimpi, bukan hanya kasih tahu bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan dan akan datang 7 tahun kekurangan. Tetapi dia kasih solusi, dia kasih jalan keluar, bagaimana supaya Mesir tidak kelaparan nantinya. Dia kasih tahu, cari orang yang bijaksana, yang dapat mengelola, yang dapat mengumpul, yang dapat menimbun, yang dapat menyimpan semua hasil di 7 tahun pertama kelimpahan, supaya di 7 tahun kekurangan, kelaparan bisa tertutupi kebutuhannya. Ini bicara tentang hikmat Allah, hikmat yang datang dari Allah. Orang yang dipenuhi hikmat Tuhan adalah seorang yang selalu memikirkan solusi atau jalan keluar, apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Orang yang dipenuhi hikmat Tuhan bukan orang yang bawa masalah. Orang yang dipenuhi hikmat Tuhan bukan seorang yang cari-cari masalah. Tapi seorang yang dipenuhi hikmat Tuhan, seperti Yusuf, dia adalah orang yang mencari solusi. Karena itu dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah. Setiap orang percaya dipanggil untuk menyelesaikan masalah. Di mana ada masalah, Tuhan utus kita ke sana untuk mencari solusi, untuk menjadi jawaban. Maka ketika kita merasa bahwa kita kekurangan hikmat, ketika kita merasa bahwa kita tidak dapat memecahkan segala sesuatu, seakan tidak ada jalan keluar, maka sudah seharusnya kita tanya kepada Allah yang punya, dan Dialah sumber hikmat itu. Karena hikmat Allah, maka kehidupan Yusuf berubah. Sehingga di ayat yang ke-37 sampai 38, Firaun katakan, gak mungkin ada orang yang sebijaksana orang ini. Untuk apa lagi cari orang lain? Karena itulah, dari saat itu, Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir di bawah Firaun. Firaun katakan, kamu bisa atur segala sesuatu, hanya tahta ini yang beda dengan saya. Yusuf diberikan kebebasan untuk mengatur semuanya. Karena hikmat Allah, selama bertahun-tahun Yusuf menanti, dengan iman, dengan setia, dengan takut akan Allah, ternyata waktunya sekarang tiba. Ia menjadi seorang pemimpin sesuai dengan apa yang sudah dia mimpikan. Allah mengubah keadaan Yusuf dari seorang budak di dalam penjara menjadi seorang pemimpin. Artinya bahwa Allah sanggup mengubah kehidupan seseorang hanya dalam sekejap. Allah tidak kekurangan kemampuan untuk mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Tidak, saudara. Allah itu punya kuasa, punya 1001 cara, bahkan beribu-ribu cara untuk mengubah hidup seseorang. Dan dia mengubah hidup Yusuf hanya dalam sekejap. Namun dia sudah persiapkan
dengan proses dan waktu yang begitu panjang. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini, saudara? Seringkali Allah itu lebih mementingkan karakter hidup seseorang, mengubah hidup seseorang, daripada langsung memberikan sesuatu. Daripada langsung memberikan posisi, kedudukan, jabatan, daripada langsung memberikan berkatnya. Allah lebih berpikir bagaimana supaya hidup ini, seseorang ini, karakter, imannya, mentalnya, sungguh-sungguh diubahkan. Kalau Allah mau mengubah seseorang, langsung dengan sesuatu yang luar biasa, itu mudah, saudara. Tapi Tuhan lebih fokus untuk memulihkan hidup seseorang terlebih dahulu. Untuk membentuk hidup seseorang terlebih dahulu. Bukan sekedar mempromosikan seorang untuk sesuatu. Tidak, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang selanjutnya, saudara, kalau kita lihat dalam ayat 50 sampai 52, Yusuf memperoleh 2 orang anak. Yang pertama diberikan nama Manasye. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Hal ini mau berbicara bahwa Yusuf itu bukan sungguh-sungguh lupa akan memori masa lalunya. Tidak. Yusuf ingat akan segala sesuatu yang sudah dia alami. Tetapi yang dimaksud di sini bahwa dia itu tidak mau hidup sesuai atau dikontrol oleh masa lalu. Dia nggak mau. Memang masa lalunya buruk. Memang masa lalunya suram. Tapi dia nggak mau dikontrol oleh masa lalu. Karena itu dia kasih nama anaknya. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Artinya dia tidak mau fokus lihat terus ke belakang. Tetapi dia mau fokus untuk melihat bahwa Tuhan memberkati hidupnya dan mau menjadikan dia saluran berkat Allah. Terkadang yang membuat orang percaya sulit untuk menikmati berkat Tuhan. Sulit untuk melihat masa depan dan harapan. Karena dia terus-menerus melihat ke belakang dan dikontrol oleh masa lalu. Kita pasti ingat masa lalu kita, saudara. Apalagi hal-hal yang mungkin membuat kita sangat menderita, kita pasti ingat. Tapi jangan sampai hal-hal itu mengontrol hidup kita, sehingga kita tidak mampu melangkah menurut apa yang Tuhan mau. Segala sesuatu yang sudah terjadi di belakang, nggak bisa lagi kita rubah. Kita nggak bisa merubah lagi kan? Kita hanya bisa melangkah dengan iman. Bahwa Tuhan telah merencanakan masa depan yang terindah. Saudara, ketika kita fokus kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di masa depan, kita akan melihat hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Anak kedua diberikan nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Masa lalunya, saudara, di rumah bapaknya, itu sesuatu yang menyakitkan. Di tempat dia merantau, bukan karena kemauannya, tapi karena dia dijual, dia pun mengalami kesengsaraan. Tapi saudara lihat, kesengsaraan yang dialami oleh Yusuf tidak membuat dia terus-menerus meratap dan tidak memikirkan apa yang Tuhan mau. Seringkali kita meratap terus. Saya menderita, saya kesulitan. Saya punya masalah ini, yang satu belum selesai, yang satu juga datang. Yang satu datang, tambah numpuk lagi. Saudara, kalau kita terus-menerus hanya fokus kepada kesengsaraan, kepada penderitaan, meskipun saya tahu, tidak mungkin, saya kasih tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang lepas dari kesengsaraan, dari penderitaan. Sehebat apapun manusia itu, sekaya apapun dia. Coba saudara tanya satu-satu. Nggak ada, saudara. Presiden Trump aja yang punya kekayaan begitu, punya kekhawatiran. Karena itu tiap dia kemana kan masih pakai kaca, tahu saudara. Takut ditembak. Tadi saya lihat waktu nonton Piala Dunia ada kacanya di depan. Saudaraku, nggak ada. Tapi Yusuf tidak mau fokus kepada hal itu. Dia mau fokus untuk menjadi Allah Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tidak fokus pada penderitaan, pada masa lalu, pada kesukaran, pada kesengsaraan, tetapi Yusuf fokus untuk menjadi saluran berkat Allah bagi bangsa-bangsa. Lihat ayat 56 dan 57. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di negeri Mesir. Ayat 57. Juga dari seluruh bumi datang orang-orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudara lihat,
Yusuf itu bukan hanya jadi berkat, jadi alat Tuhan bagi Mesir. Yusuf bukan hanya jadi berkat bagi keluarganya yang akan datang untuk mencari makanan. Tapi dikatakan dari semua orang dari bangsa-bangsa datang mencari makan, datang membeli makan. Jadi saudara, Yusuf ini dipakai oleh Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya bagi Mesir, bukan bagi keluarganya saja. Karena itu dikatakan orang datang cari makan, beli makan. Karena Yusuf sudah tampung begitu banyak. Akhirnya dia suruh buka semua yang sudah dikumpulkan. Saudara, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena hikmat Allah, maka Yusuf menjadi saluran berkat Allah. Meskipun dia harus melewati penderitaan yang begitu sulit. Sebagai bukti Allah mempersiapkan dia. Tapi di masa ini, Tuhan pakai dia menyelamatkan hidup banyak orang. Kalau mereka nggak dapat makan, ya mati kelaparan. Mati karena kelaparan. Saudara, Allah merindukan anak-anaknya, umatnya, tidak terus-menerus meratap di dalam kesedihan dan penderitaan. Tidak hanya terus-menerus melihat penderitaan diri sendiri. Tetapi kita harus melangkah dengan iman. Saya memang menderita hari ini. Tapi tidak mungkin penderitaan saya sia-sia. Penderitaan saya pasti ada di dalam rencana Allah untuk menjadikan saya saluran berkat bagi banyak orang. Karena memang itulah perjanjian Allah dengan Abraham pada waktu awal kan. Aku akan memberkati engkau supaya kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita percaya bahwa kita punya Allah yang sama dengan Abraham, maka janji dan tugas untuk menjadi saluran berkat Allah itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus. Tidak bisa tidak. Karena itu Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya, saudaraku, dalam masa-masa penderitaan dan penantian, tetaplah percaya bahwa Allah bekerja dalam hidup umatnya, anak-anaknya, sesuai dengan waktunya yang terbaik. Yang kedua, tetaplah hidup dalam kerendahan hati. Ketika Allah memakai kita menjadi alatnya, kita harus selalu ingat bahwa semuanya itu dari Tuhan. Untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36 katakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kalau hanya untuk kepentingan kita, maka perlu dipertanyakan. Kita perlu bergumul dengan Tuhan, untuk benar-benar Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, syukuri hikmat dari Allah, dan mohon hikmat kepada Allah, supaya kita menjadi alat untuk mendatangkan jalan keluar demi jalan keluar. Di tengah pergumulan hidup orang, di tengah orang-orang yang mungkin sedang mengalami masalah, kepedihan, kita menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan jalan keluar. Bukan tambah masalah, katanya sudah jatuh, datang orang lain, ketimpa tangga lagi kan. Gawat saudara. Kita dipanggil untuk menolong orang lain, menikmati hikmat dari Allah. Dan yang terakhir, jangan mau dikontrol, atau jangan mau kita fokus untuk hidup seperti masa lalu. Tapi kita harus arahkan diri kita kepada pengharapan akan masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Karena kita disiapkan untuk diberkati. Untuk diberkati. Untuk diberkati. Kita bukan disiapkan untuk menderita saja. Di balik setiap penderitaan ada berkat. Saya sudah bilang dulu kan, menderita, berkat. Menderita, berkat. Menderita, berkat. Memang terkadang ada chance-nya, diberkati dulu, ujung-ujungnya ada penderitaan yang harus dialami. Tapi paling sering saya ketemu bahwa orang menderita terlebih dahulu karena Tuhan, baru dia diberkati.